dia dimimpikan katanya 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, bahwasanya ada orang minta tolong di sini katanya gitu. Di daerah di gua ini ada orang minta tolong, kayak tolong dibebaskan lah gitu. Dan nggak semua orang itu tahu di sini tuh ada gua gitu. Warga desa itu nggak semuanya tahu bahwasanya di situ tuh ada gua, ada air terjun tuh nggak tahu gitu. Ada harimau 2 yang ini menjegat eskavator. Di situ kan bingung loh. Ruang dunia. Nah, jadi tuh di part 2 ini kita bahas lebih detail. Awal tadi Karisma bilang tersesat. Nah, kira-kira tersesatnya ini kok bisa gitu loh. Kan sementara udah sampai ke mana tadi? Ke Gema ya. Tadi ya, Gema, kemudian berjalan menyusuri hutan-hutan yang ada di apa namanya? Terjun Batu Tilam. Belum sampai tuh ya, belum sampai lokasi. Jauh lagi, Bang. Nah, terus gimana lagi tuh ceritanya tuh? Nah, sebenarnya itu, Bang, bukan tersesat. Tapi karena jalannya kayak gitu, orang-orang anggap tersesat. Anggaplah bahasanya kayak mungkin dipermudah orang lah gitu kan. Iya. Anggaplah bahasanya tersesat gitu. Karena jalannya tuh parah, separah-parahnya, tanah kuning gitu kan, di motor juga nyangkut, ban itu nggak bisa gerak lagi sampai separah itu gitu. Nah, jadi kami bermalam di pinggir jalan tuh. Jadi pas sudah kayaknya tempatnya pas nih gitu. Di sini sungai, di sini ya sungai tak ada titik gitu kan. Sebenarnya niat dari awal nggak mau kemah di situ, nggak mau diriin tenda. Cuman karena udah jam berapa itu, jam 12 malam juga. Terus motor pun nggak bisa hidup. Terus jalannya makin ke depan tuh makin parah, bukan makin mudah, makin becek gitu. Makin sampai untuk ke lokasi gitu ya. Menjelang sampai makin parah gitu. Jadi pas udah itu posisinya di tanjakan, kan mau turunan, terus tanjak lagi gitu. Nah, jadi kayaknya setelah tanjakan itu kayaknya udah enak gitu. Ini masih mengira-ngira ini. Ya udah nanti tengok gimananya setelah kita turun, kata kawanku gitu kan. Rupanya pas kami turun, udah motor semua udah di bawah. Terus aku lihat gitu kan, sama temanku berdua pakai senter gitu, nyenterin jalan kan jam 12 malam tuh. Makin parah rupanya. Terus titik itu juga batang-batang pohon gitu kan. Oh, ini daripada kita ngambil resiko, mending kemah di sini aja lah, buat tenda di sini gitu. Kawan-kawan pada setuju kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah kata dia gitu kan. Lagian ya gitu lawan banyak. Oh, itu udah kondisi udah malam. Malam. Jam 12. Jam 12-an. Oh, masih jauh perjalanan. Masih sejam lagi rupanya. Oh, sejam lagi. Iya. Jadi pas malam udah di situ kan, diriin tenda, makan gitu. Di situ aku sempat muntah-muntah juga karena masuk angin. Muntah-muntah di situ. Pas jam berapa ya? Sekitar jam, kata temanku sekitar jam 4 ada orang lewat gitu. Jam 4 pagi. Warga. Oh, warga sekitar. Oh, berarti menjelang yang tempat camp tadi itu masih banyak rumah? Nggak ada rumah, Bang. Rumah itu masih jauh lagi tuh, sejam lagi. Tapi kami ngecamp kayak arah mau ke ladang orang gitu sebenarnya. Oh, daerah-daerah sawit-sawit gitu ya? Rambung lah itu. Oh, di sana masih banyak sawit? Masih ada sawit, ada rambungan juga. Karet ya. Nah, jadi sekitar jam 4 tuh ada orang lewat. Aku dengar juga kan. Lewat gitu. Rupanya kata temanku pas sekitar jam 2 jam 3 juga ada orang lewat. Aku terbangun katanya gitu kan. Kami nanya dari sini mau ke desa berapa jam lagi, katanya sekitar 1 jam gitu. Nah, dia nanya juga, nampak rombongan off-road kata dia gitu kan. Kata temanku bilang, oh ada di belakang gitu. Mau Bang? Ini mau nganter makanan gitu. Orang itu dikasih nasi bungkus banyak gitu kan. Oh, di belakang Bang, jauh gitu. Oh iyalah gitu. Orang itu gas aja, orang itu berdua kan. Nah, pas besok paginya ya udah kami siap-siap, beres-beres, bersih-bersih kan dekat aliran sungai juga. Jalan lagi tuh. Rupanya ya kami mikir lagi nih kan, wah ini pasti jalannya makin parah lagi nih ke depannya gitu. Rupanya pas setelah tanjakan itu, pas jalannya udah nggak separah yang di belakang. Oh, lebih enak lah ya. Lebih enak gitu, lebih bagus. Yang aku dorong motor tadi seharian, setelah itu rupanya udah bisa naik lah gitu, walaupun sesekali turun. Nah, itu jalan, nggak lama jumpa desa.
Di orang pedesaan tuh lebih baik rupanya orang Bang. Di sana mayoritas Kayak Minang gitu. sukunya Nggak Ocu Minang. ya, Melayu ya, Melayu. Melayu ya, Melayu. Melayu Kampar lah ya. Ya orang itu juga nggak heran kan kami kotor-kotor gitu kan. Dia cuma nanya dari mana gitu, dari Pekanbaru Pak. Tapi orang itu menyarankan, loh kok nggak lewat dari Payakumbuh? Dia ada 2 jalan. Oh, bisa dari Payakumbuh katanya gitu kan. berarti kalau kita lewat Payakumbuh lewat Baginang dulu. Ya kita mau ke Payakumbuh lah. Oh. Dari Payakumbuh tuh bisa jalannya ya parah tapi nggak separah ini kata dia gitu. Oh gitu. Nanti kalian pulang lewat Payakumbuh aja kata warga sekitar situ kan. Oh iyalah gitu. Setelah itu kami mikir, wah ini udah deket rumah warga kan. Ini udah deketnya udah deketnya air terjunnya gitu. Gampang nih aksesnya. Rupanya nggak juga Bang. Iya. Akses ke air terjun itu juga payah, sulit gitu. Batu-batu, becek, parah lah jalannya gitu. Tapi lagi proses ini perawatan, disiram-siram batu gitu kan. Iya. Proses pembuatan jalan itu ada juga. Mungkin kami kesana pas lagi prosesnya, makanya parah gitu. Pas di jalan mau ke air terjunnya. Pokoknya pas udah masuk bayar tiket, wah depan situnya itu udah sombong lah gitu. Depan situ tuh. Nanti cila di situ, baring-baring. Rupanya enggak Om. Kami jalan dari pos itu ke dalam berapa ya? 1 atau 2 jam lah. Kayak gitu juga dorong motor. Terus motor masih sama lah ya. Masih sama Bang. Terus ada lagi jalan yang parah yang hampir mau masuk jurang. Itu jalan itu udah turunan, tikungan. Di sini tebing, di sini jurang. Itu jalannya batu-batu itu. Jadi kalau misalnya motor kita nggak ada rem, kalau kita nggak berani belok, kita masuk jurang. Dia gini, kalau jalan kondisinya begitu tuh, di rem salah, nggak di rem salah. Iya Bang, jalan aja. Jadi ini kayak mana nih kata kawanku. Oh kayak gini caranya aku bilang gitu kan. Ya udah kok bawa motor, aku di belakang, tapi aku pegangin gitu. Oh gitu. Jadi sewaktu-waktu motor itu udah mulai nggak terkontrol, aku dari belakang tuh gini nahan. Ataupun bisa aja lompat aja lah gitu kan. Yang penting orang selamat gitu ya. Nah gitu Bang. Jadi oh iyalah, itu pun udah nggak terkendali juga. Hampir mau masuk jurang itu gitu kan. Jadi udah mau kayak gitu udah tahan. Ya kayak gitu aja gitu. Rupanya pas kami, ya singkat cerita lah, pas kami udah nyampe di air terjun itu di luar ekspektasi keindahannya. Ya bagiku itu nggak sebagus gitu, nggak bagus gitu. Dari airnya itu kecil. Oke. Terus apa ya? Ya dengan akses kayak gitu. Ibaratnya nggak terbayar lah gitu. Iya, kalau bahasa kita nggak worth it lah. Nggak worth it, nggak terbayar sama perjalanan kita yang kayak gitu, dengan kondisi capek yang kayak gitu, terus air terjunnya kayak gini tuh nggak terbayar gitu. Tapi kalau mungkin karena nggak musim hujan ya. Nah, karena nggak musim hujan. Tapi yang bagusnya ya Bang, pembangunan di situ tuh Bang, air terjunnya itu kayak benar-benar terkelola. Oh, berarti udah bukan alami seperti Bukan. Sedia kala lah gitu ya. Bukan. Di situ ada 12 air terjun, dan di setiap 12 air terjun itu ada kamar mandi. Contoh kecilnya kayak gitu. Oh, jadi di Batu Tilam itu bukan cuma 1 air terjun? Bukan. 12 air terjun kata orang situ. Cuman aku bisa datengin berapa kemarin ya? 3 entah 5. 3 kayaknya. Nah, di situ tuh. Iya sih. Karena aku ngelihat itu udah mulai pembangunannya bagus dari hal itu aja kan. Setiap 12 air terjun ke 12 saya dikasih toilet. Walaupun aku cuma bisa datengin 5 gitu kan. Tapi 5-5-nya ada kamar mandinya. Oke. Ada jalan, dibikinin tangga, terus ada dibikinin tempat spot foto gitu kan. Nah itu. Tapi di daerah Batu Tilam tuh gua, dalamnya tuh gua. Iya, gua itu dalamnya. Tuh aku bilang, ini ada pernah ada orang masuk sini. Pernah gitu nyari sarang walet gitu. Terus kayak ya itulah katanya rata-rata orang situ tuh nyari sarang walet gitu. Ya jelas aja kalau Karisma beranggapan nggak sesuai dengan ekspektasi Karisma, karena Karisma ini kan memang hobinya ya di alam tuh kan, yang tempatnya itu masih asri ya, masih asli gitu ya, belum ada sentuhan tangan manusia mungkin ya. Tapi mungkin di beberapa kawan-kawan yang itu apa ya, yang tidak terlalu hobi di alam, mungkin itu ya udah ini udah oke lah gitu, ada kamar mandinya enak lah gitu. Tergantung dari mana teman-teman melihat sih sebenarnya. Tapi yang herannya di daerah itu tuh
pengunjungnya ya. Pengunjungnya itu rame. Sebelum kami datang, Oke. sebelum orang off-road datang, Iya, iya. itu ada pengunjung juga ramai-ramai. Oh, memang udah ramai. Jadi setelah itu orang itu keluar kan kami masuk anggaplah bareng-bareng sama rombongan off-road. Nah, itu rame juga gitu. Jadi aku nanya ke warga, kenapa ini dinamakan batu tilam, kata dia gitu kan. Iya, iya. Oh ayo lah ikut aku, kata dia gitu. Jadi kayak kami naikin tangga, dia bilang nih, kata dia gitu, Memang batu ya. batu itu manjang gitu aja sih gitu. Oh, lempar ya, kayak tilam ya. Tilam itu apa ya, bahasa apa tuh? Kasur. Nah, tapi kok bahasanya kayaknya bahasa Jawa dia. Entahlah, ya ini bang gitu. Ini iya kayak diceritain sejarahnya lah. Ya dulu orang-orang sini tuh waktu berperang lah gitu, kan. Sembunyi di situ gitu ya. Sembunyinya di sini. Tempat mengatur strategi di situ gitu ya. Tidur rehat tuh di sini gitu. Terus aku bilang lah, ini kan baru-baru dibuka. Kenapa dibuka gitu? Kenapa dibuka untuk umum? Kenapa nggak diasrikan aja? Gitu kan? Alamikan aja. Dialamikan aja gitu. Terus dia bilang sebenarnya mau kayak gitu katanya gitu kan. Cuman waktu itu ada ketua adat entah apa gitu kan. Pokoknya orang-orang penting di situ gitu. Dia dimimpikan katanya 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, bahwasanya ada orang minta tolong di sini katanya gitu. Di daerah di gua ini ada orang minta tolong, kayak tolong dibebaskan lah gitu. Dan nggak semua orang itu tahu di sini tuh ada gua gitu. Warga desa itu nggak semuanya tahu bahwasanya di situ tuh ada gua, ada air terjun tuh nggak tahu gitu. Jadi yang minta tolong tadi itu orang? Ya kayak penunggu situ. Orang itu percaya itu penunggu situ gitu. Kayak minta tolong, orang itu ramai katanya. Orang itu ramai, cuman yang minta tolongnya satu orang di depan. Ya kayak ngobrol lah gitu katanya. Minta tolong gitu, hari pertama. Terus kedua dimimpikan yang sama, ketiga mimpi yang sama juga. Jadi sebelum orang itu buka jalur ditinjau dulu lokasinya. Tinjau. Ya masih sama-sama katanya kan? Iya. Jalan kaki nggak bisa pakai motor gitu. Rupanya beneran di situ ada gua gitu. Kayak ya tergambar lah kata si tetua adat. Ya ini kayak yang di mimpiku kata dia gitu. Berarti mimpinya ini beneran gitu kan? Beneran. Ada orang minta tolong di sini gitu. Di situ minta tolong kayak bukakan jalur gitu. Disuruh bukakan jalur atau apa kan? Untuk dia bisa terbebas gitu ya. Syaratnya itu tadi bukakan jalur ya mungkin jalur manusia begitu ya. Nah jadi mungkin setelah di situ orang itu kayak rembukan sepakat ini dibuka jalur mau kayak mana, dijadikan wisata atau enggak gitu. Nah, orang itu memutuskan untuk dibuka wisata supaya membantu perekonomian lokal. Betul. Supaya ya mungkin ada syarat dari si penunggu itu gitu. Memenuhi keinginan si penunggu lah gitu. Nah makanya dibukakan jalur untuk itu. Itu yang bilang waktu itu siapa, kawan Karisma? Bukan, itu warga yang kerja di situ. Oh, warga yang kerja mengelola itu. Iya. Maksudnya dia sedang bekerja untuk membangun itu ya? Iya. Jadi waktu itu dia kerja bangun itu sama dia jualan juga di situ. Oh. Jadi menurut dia itulah ceritanya yang. Wah itu gitu ceritanya, kata dia. Sebelumnya sempat udah mau dibangun kata dia kan. Ada harimau 2 yang ini menjegat eskavator. Di situ kan bingung loh. Katanya disuruh buka jalur. Ini cerita mistisnya lah gitu kan. Iya. Disuruh buka jalur. Kok eskavator kami di depannya ada harimau. Nggak mau pergi gitu. Di situ aja. Ya dengan kepercayaan orang itu kayak mau minta izin gitu. Ya kayak ritual kirim doa segala macam lah gitu. Nah setelah itu si harimau itu tadi nggak pernah nampak sampai sekarang gitu. Padahal waktu awal pembangunan, pas buka jalan, si harimau itu ada 2 di situ. Sampai hari ini belum pernah nampak lagi. Udah jadi dibangun, akhirnya jadi tempat wisata kayak sekarang ini. Tapi aku terakhir dengar kabar itu makin lebih maju sih. Oh di sana makin lebih maju ya. Terus ini airnya, air dari air terjun itu, pokoknya air dari setiap daerah situ lah. Terus di air terjun itu pH-nya lebih tinggi dibandingkan aqua. Warga situ yang bilang ada yang udah ngetes. Katanya pernah diteliti, ada orang meneliti. Katanya pH air ini tuh lebih tinggi dari aqua. Terus aku cobainnya memang seger gitu. Iya juga ya gitu. Iya bang, ini airnya lebih bagus dari aqua gitu. Karena ada penelitian datang ke sini katanya. Oke. Padahal air di daerah kami katanya gitu kan. Di desa kami tuh nggak seenak ini. Gitu.
nggak seseger ini katanya. Jadi mungkin orang bawa alat ukur untuk mengukur pH. Di situ dilihat jamnya. Iya, ini air pH tinggi nih katanya. Iya juga ya. Iya bang, makanya kalau kami tuh balik tuh pasti bawa air dari sini katanya. Nah jadi setelah itu teman-teman ngecamp di situ, ngecamp lagi berarti ya? Di situ kami nggak perlu mendirikan tenda sih, kayak ada tempat ininya. Oh yang batu itu ya, tertutup itu batunya ada? Nggak bang, tempat itu dimodernisasi, dikasih papan-papan. Oh iya iya, mana nengok fotonya tuh? Nah, Mana nengok fotonya? Nah kami tidur di situ tuh. Nggak bayar itu, nggak bayar. Kamu cuma bayar di depan aja kemarin, bayar parkiran. Nah yang enaknya di pas mau masuknya itu nggak ada pungli, justru punglinya itu sebelum desa waktu itu. Pas di dalam RR terjun itu nggak ada pungli. Mau ibaratnya sampai situ kan banyak tempat-tempat nih papan-papan. Ya bebas aja gitu, mau rombongan kita mau di tempat yang mana, ya udah di situ. Ini nggak bayar bang, nggak bang gitu, pakai aja katanya gitu, kata orang situ kan. Ya udah kami rebahan di situ, istirahat di situ gitu. Sampai besok pas kami pulang kan, nah besoknya kami pulang lewat ini jalur dari Payakumbuh. Ternyata susah juga. Oh susah juga. Susah juga bang. Berarti kata bapak tadi itu yang orang-orang warga sekitar, ya memang masih lebih mudah dari yang sebelumnya. Oke, betul lah, masih betul. Betul bang. Tapi susah, itu jalannya kayak mana ya? Tanjakan terus, nggak ada landainya. Motor itu tanjakan. Jadi motor tuh cuma bisa dipakai satu orang. Jadi ya udah yang boncengan tuh turun, jalan gitu. Orang motor tuh jalan sampai atas, sampai nggak kedengaran lagi. Itu posisinya sore, gerimis. Terus tempat itu dikenal banyak harimaunya. Itu jalan itu. Udah gitu kami terpisah. 6 orang. Terpisah rombongan. 6 orang. Rata-rata semuanya terpisah. 6 orang itu satu motor berdua. Itu terpisah tuh. Terpisah semuanya. Berarti 3 motor. 3 motor. Ibaratnya yang bawa motor ini kan di luar. Jadi pisahnya itu karena kalau misalnya kami ngikutin, otomatis kalau motor itu mundur kan yang di belakang kena. Iya. Kan bakalan fatal. Nah, jadi kayak ya udah kok di luar gitu. Berjarak gitu ya. Berjarak. Jadi dia sama temannya lah berdua. Lah, jarak udah agak jauh, baru temanku. Nah, pas di situ tuh kami terpisah semua. Yang motor juga udah entah di mana, kami juga entah di mana gitu. Di situ posisinya gerimis. Udah mendung juga kan. Cuman masih jam-jam 5-an gitu, jam 5, jam 4 lah gitu. Wah itu ngeri juga bang, ngerinya kayak, wah ini kalau ada yang ditakutkan tuh bukan hantunya gitu di situ. Iya. Justru hewan buas. Hewan buasnya, karena masih ini ya, masih ada sedikit hutan yang betul-betul terjaga. Di sini tuh jurang, sebelah sini jurang, sebelah sini tuh tembok, terus hutan. Kalaupun landai itu hutan gitu. Oke. Jadi pas ngelihat tempat tuh kayak serem juga iya gitu, takut juga. Mau teriak, suara kita tuh nggak kedengeran. Nah, aku kira waktu itu yang teriak itu aku aja gitu. Iya. Rupanya pas ngumpul-ngumpul sama kawan orang itu juga gitu. Nah, jadi pas selama di perjalanan itu aku mikir kayak, ya udahlah, kalaupun ada harimau, ada hantu, ya mau kayak mana pasrah lagi ya, gitu. Pasrah aja gitu. Ya kalau sekiranya ada keberanian untuk melawan hewan buas sewaktu-waktu nyerang, lawan gitu. Iya. Tapi kalau bisa lari ya lari gitu. Posisinya gerimis nih. Kawan juga nggak dengar suara motor tuh, nggak dengar gitu. Suara nggak dengar apa-apa gitu bang. Oke. Jalan. Lama-lama jumpa temanku. Kok dari tadi naik motor jumpa nggak temanmu yang ini di luar? Enggak. Aku tadi manggilin kau, kata dia gitu kan. Aku tadi manggilin kau gitu. Kau dengar nggak? Lah, enggak. Aku teriak tadi kau nggak dengar? Enggak juga, kata dia gitu. Terus aku ngegas motor kau nggak dengar? Enggak gitu. Oh ya udahlah, kata dia gitu kan. Ya udahlah. Mungkin kami di situ mikirnya ya mungkin cuma kita dua aja gitu. Iya. Itu pas jumpa itu jalannya udah agak lumayan lah, walau sesekali turun tapi nggak jauh gitu. Nggak jauh, betul. Jalan. Terus jumpa temanku juga udah ngumpul lagi nih. Ini cerita lagi kan. Kayak mana kalian tadi dibawa aman gitu. Wah, aku ada yang ngerasa merinding. Tadi ada yang ngeliat cuma apa gitu kan. Tapi aku nggak ngerasakan apa-apa gitu. Iya. Terus ya udah ngobrol. Aku bilang, ya intinya kita jangan sampai malam di sini lah. Kita kan nggak tahu daerah ini om. Nanti kita lama pula lagi di sini gitu. Udah pas kami jalan setelah ngumpul tuh, pokoknya di depan kami harus melewati rakit. Oh, jadi nyebrang pakai rakit. Ada sungai besar berarti.
ada sungai. Sebenarnya nggak besar sih bang. Kalau perkiraan meter? Ya, paling sekitar 3 atau 4 meter lah. Oke. Tapi mengharuskan untuk pakai rakit ya? Mengharuskan untuk pakai rakit gitu kan. Karena nggak ada jembatan. Nggak ada. Bayar berapa ya? Satu orang bayar 10.000. 10. Satu kendaraan tuh. Ya, normal tuh. Ya udahlah gitu kan, pakai rakit. Terus kami kira cuma satu rakit gitu. Jalan lagi ke depan 2 rakit rupanya. Oh, disambung. Oke. Terus aku masih penasaran sama airnya yang pH tinggi gitu kan. Aku kira seluruh daerah itu, walaupun bapak itu udah bilang yang enak itu cuma yang di sini. Oh gitu. Sementara sebenarnya ada aliran yang lain gitu ya. Jadi aku coba aliran yang lain. Iya bener, nggak enak airnya gitu. Enak ya. Enak tadi ya gitu. Padahal satu aliran juga ya. Satu aliran tuh pastinya gitu. Satu aliran. Terus warnanya juga sama gitu kan, ibaratnya kan ada air terjunnya tuh. Kan ada air apa yang di genangannya gitu. Iya. Alirannya. Ya itu sama itu warnanya kan. Nah aku kira rasanya sama kayak yang di air terjun, rupanya beda gitu. Gitu. Jadi singkat cerita sampai Pekanbaru. Nah yang teman-teman yang tadi yang bilang kalian hilang selama berapa hari itu? Oh itu kami baru cek WhatsApp di daerah ini bang. 5 Pangkalan udah perbatasan dari Sumbar. Nggak Pangkalan, masih daerah Payakumbuh lah itu, aku nggak tahu di mana daerahnya. Oke. Jadi pas di SPBU, coba cek handphone gitu. Ya udah cek handphone, rupanya banyak pesan masuk dari asrama itu. Aku dari asrama, teman-temanku dari keluarganya gitu kan. Sampai ya udah sibuk masing-masing lah, maaf ya kan. Baru aku kabarin kan aku ke kawan-kawanku, aku selamat nih gitu. Aku nggak kenapa-kenapa, ya aku ceritain lah kan, singkat gitu kan. Aku sekarang udah di 50 kota. Oke, udah aman. Paling tidak subuh aku udah di asrama, udah di Pekanbaru gitu kan. Banyak kawan-kawanku juga punya problem yang berbeda-beda. Ada yang dicariin orang tuanya. Iya. Ada yang sempat mau dilaporkan polisi. Ada yang orang tuanya mau berangkat ke Pekanbaru. Karena itu tadi kan perjalanannya panjang, yang dari awal itu mengira itu perjalanan yang ya sebentar lah, 1 hari sampai gitu kan. Iya. Nah kawanku bilang gitu juga kan. Orang tuaku itu ngira kita hilang karena waktu itu aku izinnya 1 hari gitu. Iya. Pas 2 hari, nah 3 hari sama ini aku nggak bisa dihubungin katanya gitu. Terus ini kalau misalnya kan tadi dia habis nelpon tuh aku tanya gitu, apa pak obrolan parah pak kata dia gitu. Ini sempat kita nggak dapat info juga malam ini, besok kita dicari polisi katanya. Masa iya gitu? Iya kata dia gitu gitu bang. Ya udahlah, kabarin aja kalau kita itu selamat besok pagi ke Pekanbaru gitu. Oh iyalah kata dia gitu kan. Gitu. Biasa rupanya banyak cerita yang tidak masuk akal juga sebenarnya tadi ya. Iya bang. Dan dari kawan-kawan pun banyak yang bercerita ABCD. Luar biasa Karisma. Oke. Terima kasih udah berbagi cerita di Ruang Dunia. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Besok kita kawan-kawan ngobrol lagi di Ruang Dunia. Siap. Oh iya, Karisma punya YouTube, namanya apa? Litani Amerta. Nanti aku tampilkan di deskripsi. Teman bantu kami untuk terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Dunia.